Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tentang kegiatan P3K. Yang pertama, Apa itu P3K? P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama pada orang yang mengalami cedera atau sakit. Tujuan P3K. Tujuan P3K untuk menyelamatkan korban dari kecelakaan atau penyakit yang dialami. Peralatan P3K, kasa steril, plaster obat, kapas, gunting. Penyebab kita melakukan P3K di antaranya mencegah keparahan cedera, mengurangi penderitaan, bahkan menyelamatkan nyawa korban. Akibatnya yaitu dapat mengurangi cacat atau penderitaan dan bahkan dapat menyelamatkan korban dari kematian. Pingsan adalah hilangnya kesadaran sementara yang terkait kurangnya aliran darah ke otak. gejala-gejala pingsan di antara lain penderita tidak sadarkan diri, nadi cepat dan tidak dapat dan sulit diraba, serta pernapasan yang tidak tentu. Yang selanjutnya penyebab pingsan. Penyebab pingsan ini menurunnya darah ke otak dan oksigen ke otak berkurang. Pemicunya bisa stres, ketakutan, cuaca yang terlalu panas, dan sengatan listrik. Penanganan pingsan diantaranya korban dapat dibawa ke tempat yang lebih teduh terlebih dahulu, kepala dibaringkan sejajar dengan badannya, semua pakaian dikendurkan agar tidak mengganggu pernapasan, korban diberikan rangsangan dengan bau-bauan seperti minyak wangi, minyak kayu putih atau sejenisnya. Setelah sadar, korban dapat diberikan minuman yang menghangatkan tubuh. Sekian. Setelah ini, kami akan melakukan praktek P3K dalam penanganan pingsan. Pakaian korban dapat dikendurkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu pernapasan. Dan korban dapat diberikan rangsangan yang menimbulkan bau-bau seperti minyak kayu putih. Korban dapat diberikan rangsangan bau-bauan seperti minyak kayu putih atau minyak wangi atau sejenisnya untuk mendapatkan kembali kesadaran korban. Mana anjing? Minuman tak ada ke? Ada bawa botol lah, Ben? Ada bawa minum? Ambil minum. Sadar, sepingsan. Setelah sadar, korban dapat diberikan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Minum anjir, minum. Patu kelapa. Silakan, kami dapat membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan?
kesimpulan yang dapat kelompok kami terima dan yang lainnya terima adalah jika kita mengalami pingsan atau kita menangani korban yang pingsan, kita jangan panik terlebih dahulu. Tangani dengan cepat, siap dan tepat agar tidak menimbulkan cedera yang lebih parah. Kita juga dapat pengertian apa itu pingsan, gejala pingsan, penyebab pingsan, dan penanganan pingsan, serta pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pertolongan pertama pada terkilir. P3K adalah upaya pertama yang diberikan kepada korban kecelakaan untuk menyelamatkan nyawanya. Tindakan P3K juga diartikan sebagai usaha meringankan cedera supaya tidak parah. Selain itu, P3K memiliki tujuan mempertahankan imunitas korban sampai mendapatkan tindakan lanjutan. Baca. Tujuannya. Tujuan P3K. Tujuan P3K pada dasarnya tindakan P3K dilakukan untuk menyelamatkan nyawa korban dari kecelakaan atau penyakit yang dialami. Tidak hanya itu saja, P3K bertujuan untuk mencegah kondisi korban lebih parah, menunjang penyembuhan, mempertahankan imunitas tubuh hingga mencarikan bantuan lebih lanjut. Baik, ada nama peralatan. Peralatan: kasa steril, plester obat, gunting, antibiotik. Penyebab akibat. Penyebab utama terkikil adalah meragukannya ligamen otot. Merenggang. Tendon secara berlebihan. Terkikil umumnya terjadi ketika seseorang yang menimbulkan tekanan pada sendi seperti berjalan atau berolahraga di medan yang tidak rata. Akibat terkilir adalah retak pada tulang yang menganga, sendi, nyeri, dan pembengkakan yang berulang, robekan pada otot. Cara penanganan: beristirahat, balut dengan perban, kompres dengan es batu, posisikan pergelangan kaki lebih tinggi, hindari pemicu perburukan gejala, minum obat anti nyeri. Sekarang kami ingin mempraktekkan bagaimana cara melakukan penanganan pertama pada terkilir. Langsung korbannya. Tunggu. Pertolongan pertama pada terkilir adalah jangan panik. Tunggu belum. Hal yang pertama dilakukan ketika kaki seseorang terkilir adalah mengompresnya dengan air dingin atau es. Belum perban, jika ada luka yang lebih lanjut, maka area yang cedera harus diperban. Dah. Jangan membuat korban panik.
Ya. Nah, selanjutnya area yang terkilir diangkat lebih tinggi daripada jantung. Nah, supaya darahnya apa? Itulah pokoknya. Udah. Iya, saudara. Apakah teman-teman ingin bertanya? Kalau begitu kami akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah ketika kaki seseorang terkilir, maka pertama yang harus kita lakukan adalah jangan berpanik. Jika kita panik juga akan membuat korban panik sehingga membuat keadaannya semakin parah. Pertolongan yang harus dilakukan adalah ingat bahwa ketika kaki terkilir, kita harus mengkompresinya dengan air dingin atau air es supaya tidak terjadi pembengkakan. Jangan pijat bagian yang cedera dan perban menggunakan plester atau kain. Kemudian jika ada gejala yang lebih lanjut, segera bawa korban ke rumah sakit terdekat. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang cara penanganan luka. Sebelum itu mari kita memberitahu prinsip. Sebelum memberitahu tentang cara penanganannya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari P3K. P3K merupakan upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada orang lain yang berada di tempat kejadian yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Prinsip-prinsip P3K adalah tindakan yang dilakukan segera, mempertahankan hidup korban, mengurangi penderitaan, mencegah pengotoran luka, dan penderitaan lanjutan, serta merujuk korban ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Sekarang kami akan memberitahukan cara penanganan pada luka orang yang jatuh. Cara penanganan luka yang pertama yaitu cara penanganan Cara penanganan luka yang pertama yaitu bisa membersihkan luka korban dengan air ataupun alkohol. Dikit-dikit ya. Nah. Yang kedua, bisa menekan luka korban agar pendarahannya dapat berhenti. Ketiga, dapat memberikan betadin kepada korban agar lukanya bisa membaik. Yang tiga, kita dapat menutup luka dengan dengan plester.
Demikian dari praktek kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan lukanya besar, apa bisa dikasih Hansaplast? Kalau hal tersebut bisa dibiarkan dengan misal kalau korban menggunakan celana panjang, celananya itu dinaikkan. Jadi lukanya jangan mengenai ini celana. Jadi tidak usah ditutup juga. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Kesimpulan dari praktek yang sudah kita lakukan hari ini adalah kita dapat mengobati teman yang terjatuh dengan cara hal-hal seperti yang kita lakukan tadi, dengan cara membersihkannya dengan alkohol ataupun air, kemudian menekan lukanya agar pendarahannya dapat berhenti. Ketiga, kita dapat memberikan betadin atau obat lainnya. Dan keempat, kita dapat memberikan plester agar lukanya dapat membaik. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan P3K pada patah tulang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Granaida. Saya Giselle Enji. Saya Pihan. Saya Intan. Lina Tribositasiri. Patah tulang adalah ketika tulang patah atau retak. Patah tulang dapat disebabkan oleh kecelakaan, jatuh dari tangga, atau berkelahi dengan seseorang. Langkah-langkah untuk melakukan P3K patah tulang adalah: pertama, hentikan pendarahan. Periksa kondisi dari korban jika terdapat pendarahan. Hentikan dengan cara mengangkat, kemudian menekan luka menggunakan kain perban atau kasa steri. Apabila tidak ada, Anda bisa menggunakan kain atau pakaian bersih. Yang kedua, imobilisasi area yang cedera. Setelah memeriksa kondisinya dan Anda mendapati dugaan bahwa korban mengalami fraktur tulang pada area leher atau punggung, bantulah mereka untuk tetap diam apabila di area lain. Anda bisa membantu dengan membungkus area, kemudian menggendongnya pada bahu apabila terjadi di area tangan. Hal ini untuk memberikan bantalan ekstra pada cedera. Kompres es. Cara pertolongan pertama pada patah tulang, selanjutnya bungkus atau kompres area cedera dengan handuk dingin atau kantong es. Anda bisa melakukan kompres es dalam tempo 10 menit. Jangan pindahkan. Setelah membelat luka, pastikan korban tetap berada di tempat. Jangan memindahkannya terkecuali korban dalam bahaya, langsung seperti di tengah jalan raya. Lima, panggil ambulan. Jika tidak bisa mengatasinya sendiri atau dibutuhkan, panggillah ambulan terdekat. Kami akan mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan langkah-langkah berikut ini. Baiklah pemirsa, ini penyebab kalian patah tulang. Ayo teman-teman, obatin dia. Korban mohon jangan gerak. Pertama, hentikan pendarahan jika korban mengalami pendarahan. Kedua, imobilisasi area yang cedera.
Ketiga, kompres es. Betul lah kalian. Ini cara bagaimana kalian mengimobilisasi area yang cedera. Ulang boleh nggak, Pak? Ulang boleh nggak? Begitu caranya mengimobilisasi area yang cedera. Bilang apa, Pak? Bilang apa? Kesimpulan. Demikian presentasi dan praktik dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Karena tidak selalu dikompres es. Itu dikompres ketika terjadi pembekakan pada area patah tulang. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akan menyimpulkannya. Kau ya. Kesimpulannya, banyak hal yang dapat menyebabkan patah tulang. Harap teman-teman hati-hati. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan dan mempraktekkan P3K dan cara menangani orang syok. Pak, mana di sini? P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja buruh dan atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Mana lagi nih? Pengertian syok. Syok adalah suatu keadaan yang terjadi bila perfusi oksigen ke jaringan menjadi tidak adekuat. Berikut merupakan beberapa langkah untuk menangani korban syok. Silakan. Udah kan? Berikut kami akan memperagakan dan menangani korban syok. Oke. Bawa penderita ke tempat teduh dan aman. Bawalah. Tidurkan telentang. Tungkai ditinggikan 20-30 cm bila tidak ada kecurigaan patah tulang belakang atau patah tungkai. Bila menggunakan papan spinal atau tandu, maka angkat bagian kaki. Pakaian penderita dilonggarkan. Cegah kehilangan panas tubuh dengan beri selimut penutup. Tenangkan penderita.
Pastikan jalan nafas dan pernapasan baik pada penderita syok berat, kesadaran akan menurun sehingga lidah penderita mungkin akan jatuh ke belakang menutupi jalan nafas. Kontrol pendarahan dan rawat cedera lainnya bila ada. Bila ada, berikan oksigen sesuai protokol. Jangan beri makan dan minum, periksa tanda vital secara berkala. Jika masih sadar, bisa diberikan minum. Sadar, sudah. Taruh lagi lah. Demikian praktik yang kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ada. Jika tidak ada, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah jika kalian melihat orang lain syok, kalian dapat melakukan hal-hal seperti yang kami praktekkan tadi. Udah. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang apa itu P3K dan cara penanganan kejang otot. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Rahel Ayesa Frederik. Nama saya Najwa. Lalu kita akan menyebutkan pengertian dari P3K. Pengertian dari P3K adalah upaya melakukan pertolongan pertama secara tepat dan cepat kepada korban yang mengalami sakit atau cedera. Sekarang kita lanjutkan ke prinsip ya. Prinsip P3K adalah adalah sikap tenang, tidak panik, perhatikan pernapasan pada si korban, hentikan pendarahan, mengamankan si korban, lakukan penyelamatan di tempat, dan lakukan tindakan penyelamatan dengan tepat, cepat, dan hati-hati. Sekarang tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa dari si korban dari kecelakaan atau penyakit yang dialaminya. Peralatan yang digunakan apabila kita mengalami kejang otot tidaklah banyak, hanya handuk untuk mengompres dan air dingin. Biasanya penyebab dari kejang otot adalah kurangnya pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik, seperti contohnya berolahraga. Akibatnya biasanya akan terjadi pada tekanan syaraf. Cara penanganan dari kejang otot yaitu jangan panik dan hentikan aktivitas. Duduk dalam posisi lurus, stretching, dan mengompres menggunakan air dingin. Jadi kita mulai saja praktek dari cara penanganan kejang otot, Kami sabar banget juga. Terus aku pegang gini. Oke. Jangan bikin. Coba. Sirin. Oh, ke situ kok. Ayo. Oke, di sini kita tidak boleh panik dan jangan panik.
Duduk dalam posisi lurus. Jangan panik. Lalu kita mengompres kakinya menggunakan air dingin ya. Kita mengompres kakinya menggunakan air dingin. Bisa menggunakan handuk ataupun tisu dan sejenisnya. Oke, sudah. Kompres hingga kejang tersebut sudah sembuh. Luruskan lu, mana luruskan? Udah. Stretching itu apa? Luruskan kaki. Luruskan udah. Dah. Diangkat perlahan. Presentasi. Woi, kau nih. Woi, kata kau aku panteng. Kau penutupan. Demikian presentasi dan praktek dari kami. Apabila ada yang tidak mengerti, segera ditanyakan. Apabila tidak, kami akan menutup presentasi ini. Sedikit pantun untuk kalian. Siang-siang pergi ke kota, jalan-jalan pergi ke kota, jangan lupa dilakukan. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Belum. Kesimpulan yang didapatkan dari presentasi kali ini adalah, pegang ini. Ulangi Pak. Ulangi Pak. Jangan sini kan? Kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi kali ini adalah dalam menangani kejang otot kita tidak boleh panik. Kita harus tenang. Dan kita mengetahui cara penanganan dalam kejang otot, yaitu langkah-langkah yang kami lakukan dalam praktik tadi. Sekian presentasi dari kami.